Bener, buat apa kalian kayak numpuk masker? Hai guys, welcome to my channel Claire Per hari Senin tanggal 2 Maret 2020 kemarin, Pak Jokowi sudah mengumumkan bahwa di Indonesia sudah ditemukan 2 kasus positif coronavirus. COVID-19 udah masuk ke Indonesia ya. Karena itu masyarakat langsung bereaksi, and that's why kita semua di sini hari ini aku bersama dengan teman-teman dokter yang lain. Ada Dokter Adin, Dokter Aiman, Dokter Kevin, dan Dokter Nadia di sini. Jadi kita di sini satu suara, tujuannya pengen menginformasikan ke masyarakat dan teman-teman semua yang nonton info yang benar tentang COVID-19 ini ya, supaya mereka tuh nggak parno, bener, dan melakukan hal-hal berlebihan yang sebenarnya nggak perlu. Dan di video kali ini kita nggak bakal jauh-jauh ngebicarain tentang coronavirus itu apa, dari mana, mitos. Sekarang aku pernah lihat di tubuhmu. Ada juga di video di channel Aiman juga nih udah bahas tentang coronavirusnya. Nah hari ini kita bakal lebih fokus tentang apa sih yang harus kita lakukan setelah COVID-19 masuk ke Indonesia. Keep on watching. Jadi banyak banget teman-teman tuh yang nanya tentang bahaya coronavirus atau COVID-19 ini kayak gimana sih? Karena memang untuk yang kita ketahui bahwa transmisi ini memang luas. Jadi penyebarannya gampang, tapi untuk tingkat kematiannya itu sedikit. Contohnya bahwa si coronavirus ini sendiri tingkat kematian itu lebih rendah dibandingkan SARS. Nah di Indonesia sekarang itu memang yang bikin jadi sekarang panik adalah tahu lah orang Indonesia. Yes. Setiap kejadian apapun yang memang bikin kitanya ketakutan dan baru itu bakal bikin semuanya jadi malah apalagi ke sosial media. Makin kuat kan. Gampang banget. Satu ini kemarin kayak ada kasus yang contohnya yang kita udah kamu bilang tadi positif, itu kan ada orang asing. Dia masuk ke Indonesia, ternyata memang sudah demam. Tapi saat masuk ke Indonesia itu dia udah minum antipiretik, obat-obat penurun. Jadi saat dia masuk itu screeningnya nggak terdeteksi karena kan suhunya itu biasanya di atas 38 aja. Salahnya sebenarnya di situ, jadi lebih hati-hati lagi. Makanya sekarang kita sama Dokter Karin dan teman-teman semua bakal bahas tentang pencegahannya, biar teman-teman semua di sini juga tahu dan nggak panik yang pasti. Oke? Nah, bagaimana sih cara kita mencegah si COVID-19 itu supaya tidak menyerang kita? Yang pertama, kita tuh harus menjaga kebersihan diri. Itu gimana? Kita harus rajin cuci tangan. Rajin itu bukan berarti terus-terusan cuci tangan ya. Nah, jadi kita kayak seperlunya aja gitu. Misalnya kita habis jadi misalnya kita habis beraktivitas atau kita habis pergi dari rumah sakit atau dari tempat keramaian, habis berjabat tangan sama orang-orang, nah itu kita sebaiknya cuci tangan. Nah cuci tangan yang baik itu memang menggunakan air mengalir dan sabun. Cuman kalau misalnya memang tidak memungkinkan nih, kita ada di tempat yang tidak ada toilet kita bisa juga menggunakan antiseptik ya. Antiseptiknya boleh merek apapun atau boleh juga bikin sendiri. Ini memang efektif banget ya buat dia tuh membunuh kuman-kuman yang ada di tangan kita. Terus tadi caranya gimana yang baik? Pertama kita tuh harus membebaskan tangan kita dari berbagai aksesoris dulu ya. Cika ya dulu. Dan nih kalau udah bersih, kalau udah nggak ada apa-apa, kita semprotin ya kan. Maaf, udah ya. Terus kita ada 6 langkah cuci tangan. Yuk, rame-rame ya. 1, 2, 3. Ini salah jadi harus kena ya. 4. Ini buku-buku jari ya. Bukunya. Jempol. Ya. Gas. Dan terakhir ujung-ujung Untuk kuku ya. Sudah deh. Bersih deh. Kenapa kita tuh harus rajin-rajin cuci tangan? Karena kita tuh sering banget ya yang namanya nyentuh muka, nyentuh daerah wajah. Nah itu yang sekarang ini lagi dihindarin karena sedang adanya virus COVID-19 itu. Dan area yang paling kita hindari untuk kita pegang itu adalah mata, hidung, dan mulut. karena itu adalah salah satu tempat masuknya kuman. dari luar ke dalam tubuh kita. Oke, selanjutnya adalah masker ini yang lagi heboh banget ya. Harga sampai 15 juta. 25 juta itu bisa beli rumah, beli jam tangan. DP lah, 15 juta DP lah.
Jadi yang terpenting harus diketahui siapa sih yang boleh pakai masker. Jadi dari WHO, Kemenkes atau CDC itu Badan Kesehatan Amerika cuma menyarankan orang yang sakit atau orang yang beresiko sakit, contohnya tenaga kesehatan atau kalian punya saudara kalian yang sakit menemani ke rumah sakit itu boleh pakai masker. Sedangkan orang yang sehat nggak disarankan pakai masker. Gitu. Di sini ada 2 jenis masker. Sekarang ini orang udah banyak tahu nih semenjak heboh virus corona ada semenjak heboh COVID-19 ini ada yang semua hampir tahu masker N95 ini. Padahal N95 ini hanya dibutuhkan oleh tenaga kesehatan. Jadi orang-orang yang bukan tenaga kesehatan nggak usahlah pakai masker N95 ini. Beberapa rumah sakit soalnya itu ada temen dia jatah kayak itu susah banget. Itu di rumah sakit tuh bayangin. Jangan kan orang-orang awam ya di rumah sakit udah kesulitan. Kayak kasihan buat ya kami atau teman-teman tenaga kesehatan lainnya yang memang membutuhkan gitu. Betul banget. Ini kita bilangnya masker bedah. Masker bedah, surgical mask. Nah, masker bedah ini ada 3 lapis ya. Gampangnya ada lapis yang buat di luar ini yang warnanya biru lah atau hijau. Ada yang pink juga sih. Ada yang bunga-bunga. Ada Secara umum yang warnanya kayak gini. Terus ada lapisan di dalamnya dan lapisan di tengahnya dan lapisan dalamnya berwarna putih. Jadi jangan ketukar. Kalian udah pernah jelasin kan? Kalau yang berwarna itu di luar. Masker ini terbukti efektif untuk menangkal droplet-droplet itu yang mengandung si virus corona ini. Droplet apa kak? Kayak percikan lah. Kan kalau ngobrol batuk bersin itu pasti ada kayak liur kecil yang Oke. Nah, yang penting cara makainya tuh kalian udah tahu lah cara makainya. Harus tertutup semuanya. Nah, di sini tuh ada kayak kawatnya. Itu jangan asal pakai udah gini aja tuh. Terus tapi atasnya ada kawat gitu. Nah, itu ditutup dan ditekuk mengikuti atau hidungnya. Jadi tutup semuanya. Kalau mau bukanya dari telinga. Talinya tuh bisa yang kayak gini atau yang langsung Terus sama yang sakit atau yang beresiko jangan sering-sering megang maskernya. Kita nggak tahu kita pakai masker terus saat kita kotor terus kita pegang-pegang muka malah kena hidung. Refleks di restoran. Nah itu bisa dihindari. Malah itu yang lebih penting karena penularannya itu droplet tadi bukan airborne. Jadi misalnya tangan kita kotor walaupun pakai masker tetap aja misalnya kena mata atau kena hidung tetap aja bisa menular gitu. Jadi kenapa harus orang sakit yang pakai itu supaya kalau dia bersin atau apa keserap sama si bagian dalam ini gitu. Terus ada juga banyak yang nanya sebenarnya. Ini mungkin kita bisa jawab bareng-bareng. Penggunaan masker itu sebenarnya berapa lama sih? Oke, jadi penggunaan masker ini kalau yang N95 efektifnya aku baca tuh 8 jam. Nah, kalau masker bedah biasa ini paling lama maksimal banget itu 6 jam. Tapi kalau kalian gampang keringetan, itu lembab, cepet diganti karena ini gampang banget, nggak efektif gitu untuk menahan virus atau kuman. Lagi heboh sekarang ini banyak masker-masker bekas. Udah tangkap itu dijual belikan lagi. Kan kita nggak tahu itu bersih atau enggak. Makanya habis selesai pakai langsung digunting, dirobek ke sini, diapain lah. Jadi kemana-mana digunting. Cuma aku paham sih kenapa orang-orang pada parno karena di luar sana masih banyak yang belum tahu tuh etika batuk atau bersih yang benar. Benar. Jadi kadang kalau kita lagi lewat kemana, ada kucing. Ada yang pergi banget. Dan semua kita harus tahu apa Fit? Etika batuk dan bersih yang benar. Nah. Oke, gimana sih etika batuk dan bersih yang benar? Nah, yang pertama kalian bisa kalau misalnya lagi batuk atau bersin, misalnya gunakan pakai ini dengan bagian juga kayak gini deh. Jangan gini ya guys. Gitu. Cara lain kalian bisa pakai tisu atau sapu tangan. Caranya ya, kalau batuk, pakai tutup nih, biar nggak keluar kemana-mana batuk. Tapi kalau tisu ingat teman-teman harus langsung buang. Jangan dipegang, dikantongin kemana-mana. Karena lagi dipakai ulang. Sapu tangan sebenarnya boleh dipakai tapi asalnya jangan berulang kali ya. Ya dicuci ya. Dicuci, benar. Pokoknya setelah batuk atau bersin, tisu yang kalian gunain buang langsung. Kalau bisa setelah batuk atau bersin, kan langsung cuci tangan. Dengan cara yang benar tadi. Nah, kayak gitu etika batuk dan bersin yang baik. Jadi di sini kalian harus langsung terapkan ya guys. Oke. Nah, aku mau nambahin juga. Jadi di masa-masa kayak gini nih, kalau bisa kita itu maintain social distance. Itu kalau bahasa WHO kayak gitu. Alias kita jaga jarak satu dengan yang lain. Minimal 1 meter. Kita nggak bisa. Kita nanti 1 meter lah ya.
Apalagi buat yang lagi PDKT kayak atau sama sahabatnya atau gimana, jangan baper dulu. Why? Ada alasannya. Jadi ketika seseorang tuh berbicara kayak gini, kan ada droplet percikan partikel-partikel air dari mulut kita yang keluar tuh paling jauh 1 meter guys. Setelah 1 meter, karena dia itu berat partikelnya air, dia akan jatuh ke permukaan. Nah, jadi nomor 1 kita harus jaga 1 meter, kalau bisa 1 meter lebih, supaya kita nggak kena dropletnya siapapun yang ada di sebelah kita. Kemudian karena dia jatuh ke permukaan, ya kita juga harus rajin-rajin ngebersihin apapun permukaan yang ada di rumah kita. Kayak meja makan, kayak meja belajar, gagang pintu. Nah, itu yang paling. Tapi sebenarnya ini harus dikhususkan, memang ada orang-orang yang sakit, jangan sampai setelah kita ngomong ini semua akan bersihkan. Karena mereka ketakutan ini makin panik lagi. Jadi memang tidak ada yang sakit, ya udah kita harus hati-hati aja yang tadi kelarin. Atau sakit pakai masker tapi semua bersih. Nah, itu jangan, nggak usah. Atau lebih parah lagi nggak kemana-mana, nggak sakit. Semua dibersihin. Di kasur itu begini duduk. Kalau emang itu bersih ya. Nah, terus selanjutnya ini kan tadi buat orang yang sehat nih. Nah, kalau buat orang yang sakit, Nah, jadi buat teman-teman misalnya yang ngalamin gejala demam itu adalah suhu di atas 37,5. Jadi itu juga pentingnya buat kalian itu punya termometer di rumah. Terus kemudian batuk dan sampai misalnya mengalami gejala sesak nafas, dan juga misalnya kalian punya riwayat berpergian ke luar negeri. Nah, itu mungkin kalian itu datang ke rumah sakit dan kalian menceritakan aja secara jujur. Maksudnya jangan ditutup-tutupi. Karena sebenarnya itu lebih bukan egois sih, maksudnya kayak kita cerita jujur, itu keselamatan bukan untuk kita sendiri, tapi buat orang lain juga. Toh juga maksudnya belum tentu juga yang berpergian itu tadi itu kena corona. Justru kita bisa mencegah lebih dini, ya kan? Meminimalisir juga agar virus ini tuh nggak semakin menyebar luas, ya kan? Tapi misalnya kalian batuk pilek biasa, terus ada riwayat kontak, ada riwayat ke wabah, ya pokoknya nggak ada syarat-syarat itu yang untuk menegakkan diagnosis atas suspek corona, nggak usah panik. Karena yang menyebabkan batuk pilek ringan itu bukan cuma COVID-19, ada banyak banget, ada bisa karena alergi, atau jenis corona yang lain juga bisa, atau jenis influenza yang lain, banyak banget lah pokoknya jenis-jenis virus yang bisa bermanifestasi jadi demam batuk pilek. Nah, itu kalian mungkin bisa beli dulu nih obat-obat yang ada di warungnya, obat-obat yang dijual bebas, ya kan, untuk batuk berdahak, untuk demam dan lain-lain. Banyak juga virus-virus yang lain, kuman-kuman yang lain. Jangan sampai kalian cepet-cepet ke rumah sakit justru mendapatkan virus yang baru, karena maksudnya seseorang itu kalau lagi dalam kondisi demam batuk pilek itu kan berarti imunitas tubuhnya lagi rendah. Nah, kalau kalian cepet-cepet ke rumah sakit kan justru semakin menjemput itu tadi ya, kemungkinan besar gitu. Jadi maksudnya lebih baik kalian obatin dulu sendiri. Kalau memang ternyata beberapa hari itu tidak ada perbaikan, kalian boleh langsung periksa ke dokter. Iya benar. Atau contohnya kayak misal dalam seminggu tiba-tiba ada sesak nafas, atau gejalanya udah diobatin obat warung malah memburuk, nah itu baru boleh silakan cek rumah sakit. Jadi kita perlu kasih batasan antara kapan sih kita pilek biasa, nggak khawatir, pilek biasa perlu diwaspadai dan benar-benar harus langsung waspada. Betul. Menurut data kita kan semua berdasarkan angka ya, evidence based medicine, jadi berdasarkan angka dan berdasarkan sumber yang juga yang tadi Adit udah dijelasin bahwa saat ini ada 91.000 orang mengalami atau terinfeksi si COVID-19 ini, dan 80%-nya di Cina, ya hampir 90%-nya lah. Per tanggal 3 Maret ya? Per tanggal 3 Maret ini. Dari 90.000 atau 91.000 itu yang mengalami kematian sekitar 3.000-an. Jadi kurang lebih 2-3% orang mengalami kematian akibat si COVID-19 ini. Dan yang perlu kalian tahu, kebanyakan itu yang berusia lansia atau di atas 50 tahun. Jadi menurut data, ini semua menurut angka loh, yang di bawah 50 tahun itu hanya 0,2% aja. angka kematian yang disebabkan oleh si COVID-19 ini. Mungkin kalau bisa dijelasin 0,2% itu artinya 2/1000 orang yang terkena itu bisa meninggal itu cuma 2 orang. Iya. Yang di bawah 50 dan itu ada di Cina. Jadi buat kita nih yang nonton ini yang mungkin masih muda, masih usia produktif segala macem ya. Masih daya tahan tubuh masih bagus lah, mengalami sakit itu nggak usah terlalu panik. Dan dari 91.000 itu 46.000 atau 48.000-nya udah sehat gitu. Jadi bisa dibilang penyakit ini atau COVID-19 ini bisa disembuhkan. Yes, dia bukan sesuatu yang ketika kita dapat maka bisa mematikan gitu. Betul. Karena ini adalah virus yang artinya self-limiting disease ya. Jadi badan kita tuh
melawan virus ini dengan sistem imun kita sendiri, guys. Jadi selama ini tuh kita sakit flu, batuk, pilek biasa kan disebabkan oleh virus. Dari zaman dulu sampai sekarang nggak ada obat membunuh virus. Jadi kalau kalian tanya obatnya udah ada apa belum, ya belum ada. Dari dulu obat flu juga nggak ada. Kayak kalian jelasin ya daya tahan tubuh kita yang membunuh si virus itu. Justru PR kita sekarang itu adalah meningkatkan imunitas tubuh, yaitu kita makan makanan yang sehat, rajin olahraga, tidur teratur. Jangan stres ya juga. Jangan stres, kunci melawan corona tuh justru bahagia, ya kan? Kan ada stres, sistem imun makin rendah malah makin rentan gitu. Jadi just keep calm and stay positive. Yang penting jaga kesehatan gitu ya. Iya. Nah banyak juga nih yang nanya, banyak juga kan yang kerja, yang di sekolah, atau naik bus, angkutan umum. Apa sih yang kita lakukan untuk tidak tertular oleh COVID-19 ini? Ya sebenarnya lebih kesadaran diri sendiri sih. Apalagi orang-orang yang memang merasa sakit, ya otomatis kita harus pakai masker yang tadi sudah direkomendasi. Lebih memprotek diri kita agar tidak menularkan penyakitnya kayak gitu. Jadi sebenarnya bukan berarti ketika kita ketemu sama orang di MRT atau misalnya di tempat kerja kita menjaga jarak jauh-jauh gitu, nggak kayak gitu, tapi lebih tahu apa yang harus kita lakukan. Selain itu yang kayak tadi Nadia jelasin, yang terpenting jaga daya tahan tubuh, karena itu satu-satunya yang bisa membunuh virus apapun, termasuk si COVID-19 ini. Bener, buat apa kalian kayak numpuk masker beli antiseptik setegang tapi badannya tuh lemah dan mau sakit ya sama aja. Oke, jadi sekian dulu guys info yang bisa kita semua berikan di video kali ini. Sekali lagi mengenai COVID-19 ini, coronavirus disease 2019 ini, stay alert but not anxious kalau kata dokter Mike. Boleh waspada tapi tidak perlu panik guys. Jadi kita semua calm aja. Dan BTW video ini dibuat tanggal 3 Maret 2020. Jadi semua info yang kita sampaikan hari ini tuh adalah info terbaru hingga hari ini. Seandainya kalian nonton ini besok-besok ya mungkin aja ada perkembangan yang lebih baru lagi gitu. Jadi kalian juga harus stay updated di info-info dari Kemenkes, dari Kominfo, di situs-situs yang resmi guys. Ya, jangan situs hoax ya. Jangan dari grup-grup yang menyebarkan. Dari mana? Itu salah satu yang bikin panik. Benar banget. Betul. Better kalian malah cekin instastorynya dokter-dokter ini karena mereka pasti mengupdate info itu dari sumber yang terpercaya dari Organisasi Kesehatan Internasional, which is WHO, CDC atau Kemenkes. Dan ini satu harapan untuk masyarakat Indonesia, semoga semuanya selalu sehat. Amin. So, I guess sekian dulu video kali ini. Thank you banget kepada dokter-dokter cakep-cakep kita nih. Dokter Adit, Dokter Aiman, Dokter Nadia, dan Dokter Kevin. Thank you so much. Hopefully, aku percaya video ini bermanfaat dan membantu buat kalian semua. Thank you so much for watching guys. Share ke teman-teman dan keluarga kalian. Okay, see you on my next video. Bye.